Laut adalah dunia yang sangat luas, penuh rahasia dan menyimpan jutaan makhluk yang mengagumkan. Di bawah hamparan biru yang membentang tanpa batas, kehidupan berdenyut di antara terumbu karang, padang lamun, serta celah-celah batu karang. Setiap sudutnya menjadi semacam panggung untuk pertunjukan alam yang tidak mengenal kata usai. Tempat di mana ikan-ikan menari berkilauan, ubur-ubur melayang seperti balerina anggun, dan predator mengintai dengan garang di balik bayang-bayang. Dan di antara beragam jenis makhluk itu, kuda laut hadir sebagai sosok yang seolah bertentangan dengan segala logika desain alam. Tidak seperti namanya yang seolah mengesankan sosok besar dan perkasa. Kuda laut adalah makhluk mungil dengan ukuran yang seringkali hanya beberapa sentimeter, bahkan lebih kecil dari jari telunjuk manusia. Kuda laut terkecil yang pernah ditemukan hanya berukuran sekitar 1,4 cm, sedangkan yang terbesar hanya tumbuh hingga 35 cm. Dan kebanyakan spesies hanya berkisar antara 2 hingga 15 cm. Namun, yang paling luar biasa, di balik tubuhnya yang mungil, kuda laut memiliki sistem reproduksi yang mendobrak aturan hukum alam. Dalam dunia hewan, hampir selalu betina yang mengandung dan melahirkan keturunan. Dari mamalia darat hingga ikan di lautan, pola ini berlaku hampir universal. Kendati demikian, kuda laut dengan segala keunikannya memilih jalan yang berbeda. Mereka memutar balik logika itu, sehingga dalam dunia mereka, jantanlah yang mengandung dan melahirkan keturunan. Prosesnya dimulai dengan ritual yang disebut sebagai tarian kawin. Jantan dan betina kuda laut akan mendekat dengan perlahan, dan terkadang selama beberapa hari berturut-turut. Dalam tarian ini, mereka saling mengaitkan ekor, bergerak naik turun mengikuti irama arus, dan sesekali menatap satu sama lain dengan kepala tegak. Gerakan ini bukan hanya tampak indah, tetapi juga memperkuat ikatan pasangan sebelum proses pemindahan telur terjadi. Sementara itu, di bagian perut jantan terdapat kantong khusus yang disebut sebagai brood pouch. Kantong ini berfungsi layaknya rahim mamalia, dan nantinya disinilah telur-telur yang dibuahi akan berkembang hingga menetas. Biasanya ketika betina telah siap, ia menggunakan ovipositor, semacam tabung pemindah telur untuk memasukkan puluhan hingga ratusan telur ke dalam kantong sang jantan. Proses ini biasanya berlangsung hanya beberapa detik, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Seekor jantan bisa membawa antara 50 hingga 1.500 telur, tergantung pada spesiesnya. Begitu telur berada di dalam kantong, tubuh jantan akan mulai memompa oksigen, nutrisi, serta hormon yang membantu perkembangan embrio. Kantong ini juga mengatur kadar garam, sehingga anak-anak kuda laut terbiasa dengan kondisi air luar sebelum dilahirkan. Dengan kata lain, jantan kuda laut bukan hanya membawa telur, tetapi benar-benar mengasuh dan mempersiapkan keturunannya hingga siap hidup mandiri. Setelah masa kehamilan yang berlangsung sekitar 10 hari hingga 6 minggu, tibalah saatnya melahirkan. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam. Sang jantan mengalami kontraksi kuat untuk mendorong keluar bayi-bayi yang ukurannya adalah miniatur versi dewasa. Kemudian, ratusan bayi kuda laut mungil melesat keluar dari kantong untuk berenang liar ke segala arah.
dan di sini tidak ada perawatan lanjutan dari induk. Artinya, sejak detik pertama melihat alam, anak-anak itu harus langsung menghadapi dunianya sendiri. Kuda laut merupakan salah satu dari sedikit ikan yang berenang dengan posisi tubuh tegak. Mereka tidak memiliki sirip ekor seperti ikan kebanyakan, sehingga dorongan utama untuk bergerak berasal dari sirip punggung atau dorsal yang bergetar dengan cepat. Getaran ini bisa mencapai 35 kali per detik. Namun, karena tubuh mereka tidak aerodinamis, kecepatan renang mereka tetaplah rendah. Selain sirip punggung, kuda laut menggunakan sirip dada yang berada di dekat kepala untuk mengatur arah. Sirip kecil ini berfungsi layaknya kemudi yang membantu mereka bergerak maju, mundur, atau berputar di tempat. Perpaduan antara sirip punggung dan sirip dada membantu gerakan mereka tampak seperti melayang daripada berenang. Itulah mengapa kecepatan bukanlah keunggulan kuda laut. Bahkan mereka dikenal sebagai salah satu ikan paling lambat di lautan. Spesies terkecil kuda laut hanya mampu bergerak sekitar 1,5 meter per jam. Kendati demikian, bagi mereka, lambat bukanlah masalah besar. Mereka lebih mengandalkan kemampuan berpegang pada tanaman laut agar tidak terseret arus, lalu memindahkan diri sedikit demi sedikit demi mencari makan atau pasangan. Ketika arus laut mengayun-ayunkan lamun, kuda laut ikut bergoyang seolah menjadi bagian dari tarian alami itu. Terkadang mereka berpindah dari satu batang lamun ke batang lain dengan gerakan yang tampak seperti langkah pelan penari. Gerakan ini menjadi bagian dari strategi kamuflase, sehingga para predator sulit membedakan mereka dari tumbuhan yang ikut bergoyang. Meski renang kuda laut terlihat kikuk jika dibandingkan dengan ikan lain, gaya inilah yang membuat mereka bisa hidup dengan hemat energi dan tetap aman di habitat yang penuh dengan tantangan. Mereka mungkin sangat lambat, tetapi dalam dunia mereka, lambat justru berarti selamat. Kuda laut adalah perpaduan dari banyak keajaiban biologis yang jarang ditemukan pada ikan lain. Kuda laut memiliki sepasang mata mirip bunglon yang bergerak secara independen. Artinya, satu mata bisa melihat ke depan, sementara mata yang lainnya memantau area belakang atau samping. Dengan mata semacam ini, kuda laut bisa mengawasi mangsa sekaligus mengintai predator tanpa harus memutar tubuh mereka. Kuda laut juga bisa mengurangi pergerakan tubuh sehingga kamuflase tetap berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, kuda laut dapat menghadiri dua acara sekaligus, yaitu mengamati bahaya dan mencari makan dalam satu waktu. Di sisi lain, ketika kebanyakan ikan memiliki sirip ekor untuk berenang cepat, kuda laut justru sebaliknya. Mereka memiliki ekor prehensil yang berfungsi layaknya tangan ketiga. Ekor ini dilapisi cincin tulang yang kuat serta fleksibel, sehingga memungkinkan mereka melilitkan diri pada lamun, karang, atau bahkan sesama kuda laut. Fungsi utama ekor ini adalah menahan posisi di arus agar tidak terbawa hanyut, menyamar dengan menempel pada tanaman laut, dan terkadang digunakan untuk berpegangan saat berinteraksi dengan pasangannya. Selain memiliki mata dan ekor yang berbeda, kuda laut juga tidak memiliki sisik seperti kebanyakan jenis ikan lain. Kuda laut justru memiliki kulit yang menutupi cincin-cincin tulang keras. Struktur ini membuat tubuh mereka kaku, sehingga memberikan perlindungan seperti baju zirah. Namun demikian, ini juga berarti bahwa mereka tidak bisa membungkuk seperti ikan lain. Dan itulah mengapa gaya renang mereka selalu tegak serta kaku. Bagian terakhir yang sangat unik dari tubuh kuda laut
adalah moncong yang tidak fleksibel untuk menggigit, tetapi justru bekerja seperti pipa penyedot. Ketika melihat mangsa kecil, mereka akan melakukan gerakan cepat dengan kepala, menciptakan vakum kecil yang menyedot mangsa ke dalam mulut hanya dalam sepersekian detik. Kecepatan ini membuat mereka menjadi predator yang efektif meski tidak bisa berenang cepat. Kuda laut biasanya hidup di perairan relatif dangkal, antara 1 hingga 20 meter kedalaman, meskipun ada beberapa yang ditemukan hingga kedalaman 50 meter. Mereka menyukai daerah dengan arus yang tidak terlalu kuat, karena tubuh mereka memang tidak dirancang untuk berenang jarak jauh melawan arus deras. Di kawasan semacam ini, lamun dan karang yang tumbuh tidak hanya menjadi pemandangan indah, tetapi juga menjadi batang penyelamat bagi kuda laut. Mereka menggunakan ekor prehensil untuk melilitkan diri, sehingga bisa tetap di tempat meski air terus bergerak. Dari posisi ini, mereka bisa menunggu mangsa lewat atau sekedar mengintip dunia sekitar tanpa mengeluarkan banyak energi. Seperti telah dijelaskan, kuda laut tidak memiliki kecepatan untuk kabur dari predator atau mengejar mangsa. Dan sebagai gantinya, mereka memanfaatkan strategi diam total. Dengan menempel pada batang lamun atau karang, mereka hampir tidak terlihat, apalagi jika warna tubuh mereka sudah menyesuaikan dengan lingkungan. Kuda laut mungkin tampak seperti makhluk mungil yang pemalu dan lamban, tetapi dalam dunia mikro, mereka adalah pemburu yang efisien. Meski tubuh mereka rapuh dan pergerakannya canggung, mereka memiliki senjata yang sangat efektif untuk menangkap mangsa, yaitu moncong panjang yang bekerja seperti alat penyedot super cepat. Menu utama mereka adalah hewan-hewan kecil yang melayang di air, seperti krustasia kecil, larva ikan, plankton hewani, atau udang-udang kecil. Dan karena mereka tidak memiliki perut, kuda laut harus memakan hampir tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan energinya. Makanan melewati saluran pencernaan mereka dengan sangat cepat, sehingga dalam sehari mereka bisa memakan ratusan bahkan ribuan mangsa kecil. Kuda laut tidak mengejar mangsanya seperti ikan predator. Mereka menggunakan strategi penyamaran, menempel pada lamun atau karang, diam mematung, dan mengandalkan warna tubuh untuk berbaur dengan lingkungan. Saat mangsa kecil berenang mendekat, kuda laut akan menunggu pada jarak yang pas sebelum melancarkan serangannya. Proses ini berlangsung kurang dari 1 milidetik, sehingga mata manusia bahkan hampir tidak bisa menangkapnya. Kecepatan ini membuat mangsa kecil tidak memiliki kesempatan untuk kabur. Dalam beberapa kasus, terutama saat musim kawin, pasangan kuda laut bisa terlihat berburu berdekatan. Meski mereka tidak bekerja sama secara langsung seperti singa atau serigala, kedekatan ini membuat mereka saling mengawasi predator sambil mencari makanan. Mulut kuda laut tidak memiliki gigi. Semua makanan langsung ditelan utuh. Karena itu, mereka hanya memakan mangsa yang cukup kecil untuk masuk ke moncong mereka. Mereka tidak pernah mengenal proses mengunyah. Semua energi difokuskan pada menangkap serta menelan secepat mungkin. Bagi seekor kuda laut, laut adalah panggung yang indah, tetapi juga penuh dengan ancaman. Mereka memiliki tubuh mungil, berenang dengan lambat, dan mereka tidak punya sirip ekor untuk melesat dengan cepat. Maka dalam dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, kuda laut harus menemukan cara lain untuk bertahan hidup. Beberapa hewan yang dikenal memangsa kuda laut adalah kepiting besar yang bisa memotong tubuh mereka dengan capitnya. Selain itu, ada ikan besar seperti tuna kecil atau kerapu yang menelan kuda laut utuh, atau penyu laut
yang kadang memakan kuda laut yang tersamar-menyamar di antara karang atau lamun. Meskipun cincin tulang keras di tubuh mereka memberi perlindungan tambahan, tetapi pemangsa yang besar bisa dengan mudah menghancurkannya. Kamuflase adalah perlindungan terbaik kuda laut. Mereka bisa mengubah warna tubuh untuk menyatu dengan lingkungan, dari coklat gelap hingga kuning cerah, tergantung warna lamun atau karang tempat mereka berpegangan. Beberapa spesies bahkan memiliki benjolan atau tonjolan kulit yang membuat mereka terlihat seperti potongan rumput laut atau karang bercabang. Strategi ini membuat mereka hampir tidak terlihat, bahkan oleh mata manusia yang terlatih. Selain kamuflase warna, kuda laut mengandalkan perilaku freeze, yaitu diam total selama berjam-jam. Mereka melilitkan ekor pada tanaman laut, menjaga tubuh tetap tegak dan tidak bergerak sama sekali. Arus laut yang mengayunkan lamun akan membuat mereka tampak seperti bagian dari tanaman, bukan sebagai makhluk hidup. Mereka juga sering menghadap ke arah datangnya arus saat berpegangan. Dengan cara ini, mereka bisa melihat mangsa yang terbawa arus sekaligus memantau ancaman dari depan. Jika ada predator yang mendekat, mereka akan mencoba memutar tubuh perlahan atau mencari perlindungan di balik struktur karang. Karena renang mereka yang lambat, melarikan diri jarang menjadi pilihan. Kuda laut lebih memilih menghilang di mata musuh, dan terkadang mereka akan melepaskan diri dari pegangan dan hanyut bersama arus seperti potongan rumput laut mati. Sebuah ilusi yang sering mengecoh para predator. Bertahan hidup bagi kuda laut bukanlah soal kekuatan atau kecepatan, melainkan soal menjadi tidak terlihat. Mereka telah dibekali dengan kemampuan kamuflase yang menyaingi bunglon, dipadukan dengan kesabaran luar biasa untuk tetap hidup di dunia yang penuh dengan ancaman. Mereka mungkin sangat kecil dan tampak lemah, tetapi teknik berburu mereka menunjukkan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Kecepatan isapan dan kesabaran menjadi senjata utama yang membuat mereka tetap bisa bertahan di dunia yang penuh predator dan persaingan.